Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, di sini saya bukan dokter, bukan ahli herbal, bukan ahli medis, dan juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya akan membagikan suatu pengalaman di saat saya kena asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, dan saya berharap semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman semua. Dan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. Kali ini saya akan membahas tentang yang berjudul buatlah diri kalian sehappy mungkin agar kalian cepat terlepas dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, memang pengalaman saya dulu di saat saya kena gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, mau seneng susah, mau bahagia susah, apalagi tenang itu susah teman-teman. Tapi jangan khawatir, saya akan membagikan bagaimana cara agar bisa happy di tengah-tengah gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Jadilah kalian hidup yang mana hidup itu sebagai suatu pembelajaran. Ketika kalian sudah mengetahui apa yang kalian alami saat ini, buatlah sebagai suatu pelajaran apa yang pernah kalian lakukan, apa yang pernah kalian laksanakan, yang sekiranya apa yang pernah kalian lakukan itu adalah hal yang salah, baik dalam pola hidupnya, pola pikirnya, dan pola makannya. Maka kali ini kalian harus mengawali dengan cara membenarkan atau memperbaiki pola hidupnya, pola pikirnya, dan pola makannya. Terus ketika kalian sudah konsisten menjaga tiga itu, jangan lupa kalian sering menghibur diri agar kalian tidak selalu meratapi, agar kalian tidak selalu menuruti rasa gundah gulana, kesedihan, dan takut terhadap sensasi. Langkah awal yang perlu kalian lakukan, kalau seandainya kalian masih suka di dalam rumah disebabkan karena takut di luar rumah, maka kalian memperbanyak atau banyakin nonton video yang lucu-lucu, yang humoris, yang bikin ngakak, agar kalian sering sekali ketawa. Dan ketawa itu akan sedikit memancing, meningkatkan kebahagiaan, kesenangan. Itulah. Terus kalian tidak hanya sekedar menonton video yang lucu-lucu, tapi diupayakan kalian harus beradaptasi sedikit demi sedikit, step by step, belajar main di luar rumah. Kalau kalian masih takut pergi yang jauh, ya kalian keluar rumah dulu, di halaman rumah dulu. Tidak hanya sekedar duduk di depan rumah, di halaman rumah itu. Tapi diusahakan kalian itu sembari jalan-jalan, sambil jalan-jalan. Bolak-balik selama 30 menit. Berarti kalian jalan-jalan paginya harus di pagi hari. Nah, setelah itu kalian harus berjemur. Di halaman rumah dulu nggak apa-apa. Itu baru untuk beradaptasi. Saya dulu juga gitu, bolak-balik sampai 30 menit. Setelah itu berjemur secara konsisten.
Nah, itu nanti akan mengembalikan hormon serotonin. Ketika hormon serotonin sudah kembali, ketika kalian kedatangan sensasi, dihampiri sensasi, tentu kalian sudah mulai bisa bersikap masa bodoh. Tentu kalian sedikit demi sedikit bisa cuek terhadap sensasi. Atau minimalnya kalian sudah bisa mengucapkan, ini nggak bahaya kan? Begitu. Nah, kalau seandainya kalian konsisten, nanti akan semakin besar mental kalian. Semakin meningkat. Karena penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, itu kan psikisnya lagi kena, mentalnya lagi down, mentalnya lagi lemah. Jadilah wajar. Apa-apa ditakuti itu ya wajar. Apalagi kalau yang awal-awal, yang psikisnya itu benar-benar kena, anxiety-nya itu benar-benar buruk, pasti ya dengar burung takut, dengar ambulan takut, di keramaian takut, di kesepian takut, mau keluar rumah takut, mau mandi takut, dengar orang sakit takut, mau tidur takut, di malam hari takut, di sore hari takut, dengar kabar duka takut, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Apalagi kalau ada horor yang sensasi yang horor itu, langsung pikirannya itu nyeleneh, pikirannya itu negatif. Ya wajar, karena hormon untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif itu nggak ada. Jadi tugas kalian adalah jalan-jalan pagi untuk mengembalikan hormon serotonin. Nah, tidak hanya sekedar mengembalikan hormon serotonin, manfaatnya juga akan mengembalikan hormon endorfin. Sedikit demi sedikit kalian itu akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan secara murni dari imun tubuh itu. Kalau lucu ya, video yang lucu humoris itu kan hanya untuk memancing saja, kebahagiaan yang memancing. Tapi kalau yang murni itu ya dengan cara olahraga konsisten di pagi hari, cukup jalan-jalan, dan itu pun nggak membayar, tidak membayar, gratis teman-teman. Nggak perlu kalian lari-lari, nggak perlu kalian itu maraton, nggak perlu kalian melakukan olahraga seperti nge-gym itu nggak perlu. Apalagi push up, nggak perlu, cukup jalan-jalan saja. Terus apa yang kalian takuti, sedikit demi sedikit lawan untuk beradaptasi. Juga kalian harus belajar lihat faktanya. Ketika kalian selalu berpikir takut penyakit kronis, takut penyakit berat, ujung-ujungnya kalian itu kena serangan panik, lalu kalian periksa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, didiagnosa cuma asam lambung. Berarti faktanya itu cuma halusinasi, permainan dari anxiety. Walaupun serasa horor, seperti jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan, ya, di jidat ini sakit, liengan yang awet, semua sakit dari ujung kaki sampai kepala, itu semua dari pola pikir. Pola pikir yang terlalu over. Jadilah wajar, apalagi kena anxiety, psikosomatik itu muncul, sensasi tubuh itu muncul. Dan kesimpulannya semua itu ya aman ketika sudah periksa kan. Semua normal. Dan sudah ketemu titik permasalahannya itu di pola pikir. Pola pikir yang over, pola pikir yang selalu ngaco, pola pikir yang selalu berpikir kemana-mana. Sensasi itu muncul. Dan semua nyatanya, faktanya itu tidak berbahaya. Makanya mulai saat ini ketika ada sensasi, kalian bersikaplah masa bodoh. Bodoh amat dan cuek terhadap sensasi. Tapi tidak hanya bersikap masa bodoh, kalian harus berusaha bangkit agar kalian itu benar-benar sembuh. Sering melakukan aktivitas yang menurut kalian itu menyenangkan, seperti hobi,
Ya, sebetulnya itu untuk mengalihkan, untuk melupakan sensasi. Semakin kalian terhibur terhadap sensasi, terhadap aktivitas yang kalian lakukan, tentunya kalian akan semakin lupa terhadap sensasi. Ketika sudah lupa, tentunya itu akan sembuh. Itulah teman-teman. Nah, kalau kalian masih kedatangan sensasi atau sensasi itu awet, seperti keliengan, maka coba kalian introspeksi, kalian pelajari lagi kenapa sensasi keliengan ini awet. Kalian pelajari apa mungkin dari pola tidur yang belum normal, apa mungkin pola pikir yang masih selalu over, masih selalu mengait-ngaitkan sensasi, selalu meratapi sensasi, atau selalu berpikiran M itu terus. Itu untuk berevaluasi, untuk mempertimbangkan dari mana atau mengetahui dari mana sensasi keliengan itu awet. Nah, kalau diketahui ternyata pola hidupnya belum normal, masih suka begadang, ya berarti solusinya kalian hindari begadang. Masih susah mas tidur malamnya, coba kalian upayakan sebelum tidur hindari HP. Kalau terpaksa kalian kalau mau tidur merasa kesepian, harus tetap memegang HP, ya diusahakan gunakan HP itu untuk mendengarkan musik relaksasi, mendengarkan afirmasi. Minimalnya ya kalian itu ya mendengarkan para mentor agar kalian itu nggak panik, agar kalian itu nggak cemas, nggak takut di saat mau tidur. Lebih baiknya lagi ya kalian berpikir istighfar sebelum tidur. Itu. Terus kalau seandainya pikiran itu masih negatif, itu ya juga mempengaruhi keliengan. Berarti kesimpulannya kalian hindari pikiran-pikiran negatif itu, buanglah pikiran negatif itu. Kalian jangan mau dikendalikan oleh pikiran. Seharusnya kalian yang mengendalikan pikiranmu sendiri. Gitu. Terus anggaplah apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Katakan pada diri sendiri, katakan pada pikiran kalian sendiri, gitu. Juga kalau semakin meratapi mengaitkan sensasi, justru negatif itu tambah meningkat. Cemasan itu juga semakin meningkat, ketakutan semakin meningkat, was-was khawatir. Apalagi kalau masih awal, itu ya harus harus mengikuti apa yang diucapkan oleh para penyintas sebelum kalian terlanjur sampai bertahun-tahun. Juga yang kena asam lambung, sekiranya asam lambungnya belum baik, belum sembuh, ya kalian harus jaga pola makannya. Apa yang harus dipantang-pantang dulu nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa sudah membaik, apa yang dipantang sekarang sudah jangan dipantang lagi, makan aja, yang penting etikanya. Yang penting kalau mau makan hindari was-was, khawatir, takut, sama cemas dan emosi. Makan aja yang mantap, itu etikanya. Dan itu pun juga bisa menjadi obat. Saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Dengan cara makan yang teratur, menjaga etika makan, itu juga menjadi obat. Juga kalau ada sensasi dari perut sampai kerongkongan, ya cukup banyakin air bening hangat aja. Atau air putih hangat itu. Kalau nggak tahu bening ya putih itu. Itu perbanyak aja, minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Itu secara konsisten. Minum itu secara konsisten yang banyak. Biar apa? Biar netral kalian. Biar gas yang ada di asam itu reda. Agar kalian itu bisa netral. Tidak cemas, tidak panik. Begitu. Jangan terlalu fokus hanya menyembuhkan asam lambungnya saja. Kalian juga harus fokus melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi dan berjemur untuk menghilangkan sensasi fisik yang lainnya. Juga untuk mendobrak mental yang lemah itu karena kalian kena psikisnya. Begitu. Juga kalian harus melakukan diri kalian layaknya orang sehat. Jangan perlakukan diri kalian layaknya orang sakit. Nanti akan menjadikan memperburuk anxiety-nya.
maka lakukan diri kalian sehat saja. Kalian itu hanya di gangguan pola pikir dan mental. Jadi lakukan sebahagia mungkin, sesenang mungkin. Kalau masih tetap belum bahagia, ya perbanyak terus nonton video lucu itu untuk memancing saja. Terus konsisten saja sama olahraga di pagi hari dan berjemur. Setelah itu ya diusahakan kalian mengalihkan, melakukan aktivitas biar nggak mengurung diri. Kalau semakin banyak mengurung diri, maka semakin susah untuk mengalihkan sensasi. Semakin banyak di dalam rumah ketika ada sensasi, maka sulit untuk bersikap masa bodoh amat dan cuek terhadap sensasi. Jadi kesimpulannya kalian harus sering memperbanyak main di luar rumah. Kalau seandainya kalian itu sudah melakukan aktivitas tapi pikirannya masih nano-nano, kemana-mana, ngaco, liar, kadang berisik, ya kalian harus ganti lagi aktivitas. Ya sekiranya kalian menikmati aktivitas tersebut. Kalau seandainya sudah beralih ke aktivitas yang lain, masih pikiran itu, ganti lain lagi. Yang benar-benar kalian itu bisa menikmati aktivitas itu. Yang benar-benar kalian itu bisa rasa senang itu ada ketika melakukan aktivitas itu. Jangan bosan-bosan, konsisten lakukan itu. Nanti lama-kelamaan kalau sudah menikmati hal tersebut, kegiatan tersebut, sehingga kalian itu lupa akan sensasi, kalian sudah bisa menikmatinya, tentu kalian akan cepat sembuh. Itu metode saya seperti itu teman-teman. Dan kuncinya semua itu bersikap masa bodoh. Bodoh amat terhadap sensasi, apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Sekali lagi, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, Kertanseti, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya teman-teman. Maka sudahlah, jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat. Kalian bukan dokter, jangan mendiagnosa diri kalian sendiri layaknya orang yang memiliki penyakit berat. Kalian bukan dokter, maka ayolah bangkit, kembalikan jati diri kalian yang dulu. Di mana diri kalian yang dulu, bro? Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Yang apa-apa nggak ditakuti, mau pergi nggak takut, yang pulang malam biasanya nggak pikiran banyak, nggak ditakuti. Sekarang Kertanseti mau pergi takut, mau pulang malam pikiran banyak, takut. Apa-apa ditakuti, mau di keramaian takut. Maka ayolah bangkit olahraga sembari beradaptasi, berinteraksi sama orang-orang untuk beradaptasi, untuk mendobrak mental yang lemah itu, untuk mendobrak mental yang cemen itu teman-teman. Kalau kalian semakin menuruti ketakutan itu, kecemasan itu, maka semakin down itu mental teman-teman. Maka ayolah bangkit. Semangat terus. Kalian pasti bisa dan semua itu pasti akan berlalu dan semua pasti akan sembuh teman-teman. Maka ayolah semangat teman-teman, bangkit, beradaptasi, jangan mau terkontaminasi, jangan mau dipermainkan oleh anxiety. Tetap semangat dan pasti kalian akan sembuh seperti sedia kala, pasti kalian akan senang, bahagia, tenang seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.